Kayla dan Ares sudah kembali dari honeymoon mereka di Bali. Sepasang suami istri yang sedang berbahagia itu sedang menikmati sarapan pagi mereka. Sarapan yang terasa sangat nikmat di tengah kebahagiaan keduanya. "Minum dulu susunya sayang," Ares menyodorkan segelas susu ibu hamil kepada istrinya itu setelah selesai menyantap sarapannya. "Terima kasih ya sayang," dengan senyum mengembang di wajahnya, wanita itu menerima gelas berisi susu dari suaminya itu. Ia juga berterima kasih karena suaminya sudah repot-repot membuatkan susu untuknya. "Kalau sudah selesai sarapannya, segeralah siap-siap. Katanya kita mau ke rumah Raymond dan Nora kan?" Ares mengingatkan istrinya, takut wanita itu lupa. "Iya. Ini udah selesai kok," Kayla berkata sambil meletakkan kembali gelas susu yang sudah kosong habis tak bersisa ke atas meja. "Oke, ayo siap-siap sayang," Ares berkata sambil berlalu dari hadapan Kayla. Pria itu sudah menghilang dengan cepat menuju kamar mereka. Sepasang suami istri itu mulai bersiap-siap. Mumpung weekend, keduanya sepakat untuk pergi melihat anak Raymond dan Nora. Sebelum Ares kembali disibukkan dengan pekerjaan yang sudah menunggu dirinya. Suara bel rumah yang berbunyi membuat Kayla mengalihkan fokusnya. Wanita yang mau bersiap-siap itu terpaksa menghentikan niatnya. Kayla segera berjalan menuju pintu rumahnya, melihat siapa tamu yang datang pagi-pagi begini ke rumah mereka. "Kak Liam. Tiba-tiba banget. Kok datang nggak ngabarin aku sih Kak?" Kayla menatap terkejut dengan kedatangan manajernya itu. "Hai Kai, gimana honeymoonnya? Aman kan?" Liam langsung bertanya pada Kayla perkara honeymoon wanita itu. "Aman Kak. Seru banget pokoknya. Menyenangkan sekali. Ayo masuk Kak." Kayla menarik manajernya itu untuk masuk. "Iya. Terima kasih Kai." Liam berjalan masuk mengikuti langkah Kayla. Keduanya duduk di ruang tamu. Tak lupa Kayla menyuguhkan minuman untuk manajernya itu. Setelah itu barulah duduk dan mengobrol kembali bersama Liam. "Kakak ikut bahagia melihatmu bahagia begini Kai," Liam menyampaikan apa yang ia rasakan saat melihat Kayla yang tampak bahagia. Binar bahagia terpancar jelas di wajah wanita itu. "Terima kasih Kak," Kayla menampakkan senyum sumringahnya. "Oh ya Kak, ada apa kakak tiba-tiba datang ke sini? Tanpa ngasih tahu aku lagi?" Kayla mulai bertanya akan kedatangan manajernya yang tiba-tiba itu. "Nggak kenapa-napa Kai, kakak cuman ingin main ke rumahmu aja kok." "Nggak boleh apa?" "Ya tentu bolehlah Kak. Boleh banget malahan." Kayla tertawa di tengah-tengah perkataannya. Liam yang melihat Kayla tertawa jadi ikut tertawa pula. Keduanya jadi saling tertawa. "Mumpung kakak di sini, aku ingin menyampaikan kabar baik untuk kakak," Kayla mulai berbicara kembali setelah tawanya mereda. "Apa Kai? Katakanlah." Liam yang penasaran jadi menatap Kayla sambil menunggu apa yang akan keluar dari mulut wanita itu. "Aku hamil Kak," dengan rasa bahagia yang tak terkira, wanita itu menyampaikan berita bahagia itu pada Liam. "Hamil? Kamu serius Kai?" Liam kembali bertanya untuk memastikan apa yang ia dengar. "Iya Kak. Aku positif hamil, udah jalan 3 minggu usianya." Kayla berkata sambil memegang perutnya. "Alhamdulillah, selamat ya Kai. Kakak ikut bahagia mendengarnya." Liam bahagia mendengar kabar baik itu. Pria itu sangat terharu mendengarnya. Tak disangka wanita yang sudah ia anggap sebagai adik sendiri itu tak lama lagi akan menjadi seorang ibu. Sungguh waktu tak terasa cepat berlalu. "Terima kasih Kak. Doakan ya Kak, semoga kandungan aku baik dan sehat-sehat terus," Kayla kembali berkata dengan tatapan ke arah Liam. "Iya Kai, kakak selalu doakan yang terbaik untukmu. Apapun itu, yang terpenting yang terbaik." Liam kembali berkata menanggapi perkataan Kayla. "Gimana untuk karir kamu Kai? Kakak yakin Ares tak akan mengizinkan kamu beraktivitas berat kan?" Liam akhirnya menanyakan juga apa yang mengganggu pikirannya itu. "Iya Kak, kakak benar.
Aku tidak dianjurkan dokter untuk beraktivitas terlalu berat. Ares pasti juga akan begitu, raut wajah Kayla berubah menjadi sedih. Liam diam menyimak apa yang disampaikan Kayla. Pria itu memahami keadaan Kayla saat itu. Sebagai seorang kakak, tentu saja ia ingin yang terbaik untuk Kayla. Kakak akan dukung apapun keputusanmu, Kai. Pikirkanlah yang terbaik dan teraman untuk anakmu dan juga dirimu. Liam memberi masukan untuk Kayla. Wanita itu terlihat mengangguk tanda mengerti. Kakak benar, aku harus memutuskannya dengan baik, Kayla berkata sambil menganggukkan kepalanya. Wanita itu mulai dilema. Ia bingung harus mengambil keputusan apa. Di satu sisi ia ingin yang terbaik untuk anaknya. Di sisi lain, ia masih ingin terus berkarir di dunia model, tapi keadaannya saat ini sungguh tidak memungkinkan. Haruskah ia mengorbankan karirnya? Pertanyaan itu berputar dalam benak wanita itu. Oh ya, Ares mana Kai? Weekend begini nggak mungkin keluarkan. Liam menanyakan keberadaan Ares yang tak tampak sama sekali. Pria itu mencoba mengalihkan topik pembicaraan saat melihat ekspresi Kayla yang sudah berubah saat membahas karir wanita itu. Ada kokak. Lagi siap-siap di dalam. Kayla menjawab pertanyaan Liam dengan cepat. Siap-siap. Kalau mau pergi keluar. Liam balik bertanya pada Kayla. Iya kak. Rencananya mau ke rumah Naura. Kami mau lihat anaknya, Kayla menyampaikan rencana perjalanan kepada Liam. Oh gitu, berarti kakak datang di waktu yang tidak tepat dong. Ya udah, kalau begitu kakak pamit dulu ya. Sana kamu lanjut siap-siap, nggak enak sama Ares, Liam berkata setelah itu mulai meneguk minuman yang sudah disediakan Kayla. Udah kak, nggak apa-apa kok. Lagian ke rumah Naura juga bisa nanti, Kayla jadi tidak enak hati pada Liam. Hahaha jangan memasang wajah tak enak hati begitu. Kakak tadi cuma mampir sebentar kok, berhubung lewat di daerah rumahmu. Liam tertawa lepas melihat wajah Kayla yang merasa tak enak hati. Emang kakak dari mana tadi? Kayla melirik penuh tanya. Ada urusan dikit. Udah ah, kakak pulang ya, salam buat Ares, Liam berkata sambil berdiri dari duduknya. Ya udah kak. Kakak hati-hati ya. Kayla berkata melepas kepergian Liam. Iya Kai. Oh ya, nanti kabari kakak kalau kamu udah ada keputusan ya. Liam kembali berkata, setelah itu berlalu meninggalkan Kayla. Iya kak. Selepas kepergian Liam, wanita itu kembali bersiap-siap. Ia menyusul Ares ke kamar mereka. Ceklek. Pintu kamar yang terbuka dan tertutup kembali membuat Ares menatap Kayla yang masuk ke kamar mereka. Mas tadi ada terdengar suara bel. Siapa yang datang sayang? Ares langsung bertanya pada istrinya itu. Itu sayang, tadi ada Kak Liam, katanya mampir karena kebetulan ia lewat di daerah rumah kita. Kayla menjawab pertanyaan suaminya itu. Kamu udah siap aja sayang? Bentar ya, aku siap-siap dulu, Kayla berkata saat melihat Ares yang sudah siap dengan pakaian santai namun tetap rapi dilihat mata. Iya. Mas panasin mobil dulu ya. Ares berlalu keluar kamar, meninggalkan Kayla yang mulai sibuk bersiap. Kamu udah siap sayang? Ares menghampiri Kayla yang sedang berdandan di depan meja rias. Bentar sayang, sedikit lagi, Kayla berkata sambil memoles lipstik tipis di bibir seksinya. Oke selesai. Kayla menatap dirinya di cermin meja rias itu. Ia memoles wajah cantiknya dengan make up natural, jadi terlihat cantik alami. Sudah selesai ya? Ares menatap istrinya yang belum juga beranjak dari depan cermin itu. Udah kok sayang. Gimana? Cantik tidak? Kayla menoleh ke arah Ares. Wanita itu memperlihatkan hasil kreativitas jari jemari lentiknya. Cantik banget sayang. Gak ada lawan pokoknya. Ares berkata dengan cepat, ia memuji kecantikan istrinya itu. Tak bisa dipungkiri Kayla memiliki wajah yang cantik, tanpa makeup pun wanita itu sudah cantik.
Kayla yang tidak berharap ditanggapi serius oleh Ares jadi salah tingkah ulah kata-kata yang keluar dari mulut suaminya itu. Kata-kata yang terdengar manis mengguncang jiwa yang lemah akan pujian. Ayo berangkat. Ares menarik tangan Kayla yang berdiri mematung. Pria itu menarik istrinya menuju mobilnya yang ada di halaman rumah mereka. Ares membukakan pintu mobil untuk sang istri. Kayla pun langsung naik dan duduk di kursi penumpang. Setelah itu barulah Ares menyusul naik ke kursi kemudi. Pria itu langsung mengemudikan mobilnya menuju kediaman sahabatnya itu. Sepasang suami istri sedang menimang-nimang putri mereka. Pancaran kebahagiaan tampak jelas di raut wajah suami istri itu. Mereka menimang-nimang sang putri secara bergantian dengan penuh kasih sayang. Aina sayang, hei. Bangun dong. Tidur terus ya kamu nak. Raymond terus mengganggu sang buah hati yang tertidur. Sesekali bayi kecil itu menggeliat merasa terusik karena ulah Raymond. Iya nih, Aina nggak mau main sama mama dan papa ya. Eleh-eleh. Anak siapa sih ini? Naura ikut melakukan hal yang sama dengan mencolek pelan pipi Aina. Suami istri itu seperti kompak mengganggu putri kecil mereka. Tidur terus ya sayang. Raymond berkata tanpa mengalihkan pandangan dari putrinya. Iyalah mas, bayi baru lahir memang kerjaannya tidur, bangun tidur mimik terus baru tidur lagi dan, hehehe, Naura menjelaskan sambil tertawa. Oh gitu ya sayang. Raymond manggut-manggut tanda mengerti. Iya mas. Aku juga tahu dari Momsi. Kata Momsi gitu, Naura kembali berkata. Oh ya mas, ada yang mau aku katakan sama mas. Naura kembali menyambung perkataannya. Apa sayang? Kamu mau mengatakan apa? Sampaikan saja. Sekarang Raymond menatap serius ke arah Naura. Ia penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh istrinya itu. Ada ide dari Mom. Ia meminta kita buat cari babysitter. Buat bantu aku menjaga Aina, Naura mulai mengatakan saran ibu mertuanya tempo hari. Itu ide bagus sayang, biar kamu juga nggak terlalu capek. Raymond setuju dengan ide yang disampaikan Naura. Iya sih mas, tapi masih ada yang menjadi bahan pertimbangan aku mas. Kalau bisa aku ingin menjaga dan merawat putri kita dengan tangan aku sendiri mas. Naura mulai menyampaikan apa yang menjadi bahan pertimbangan dirinya. Mas paham dengan apa yang kamu inginkan. Itu hal yang sama saat kita diskusi masalah asisten rumah tangga. Kamu juga ingin menyiapkan segala keperluan mas dengan tangan kamu sendiri kan? Iya mas, Naura mengiyakan karena apa yang disampaikan Raymond benar adanya. Masih dukung-dukung saja, asalkan itu yang terbaik untukmu. Tapi kamu harus tahu, kamu nggak akan sanggup kalau harus ngurus mas dan anak kita juga. Coba pikirkanlah, Raymond meminta Naura untuk berpikir sebelum mengambil keputusan. Naura tampak berpikir, wanita itu mulai mempertimbangkan perkataan Raymond yang ada benarnya juga. Ia tak akan mampu memberikan yang terbaik jika harus melakukan itu seorang diri tanpa bantuan dari orang lain. Kamu benar mas, baiklah, ayo kita cari babysitter untuk Aina. Akhirnya Naura mengambil keputusan yang tepat setelah berpikir cukup lama. Kalau masalah itu coba kamu tanya sama Mom sayang. Mom pasti paham di mana tempat mencari babysitter yang handal dan berpengalaman. Raymond kembali menyampaikan ide pada Naura. Oke. Nanti bakal aku tanya sama Mom. Naura mengiyakan. Iya sayang, jangan lupa ditanya. Nanti sore Mom mau main ke sini. Ia rindu sama Aina katanya. Raymond kembali menanggapi perkataan Naura. Iya mas, nanti aku tanyain. Naura mengiyakan perkataan suaminya itu. Sedang asyik mengobrol, tiba-tiba kehadiran asisten rumah tangga mereka membuat suami istri itu mengalihkan pandangan ke arah Binani. Permisi tuan, Nyonya. Di depan ada tamu, mau bertemu sama tuan dan Nyonya. Binani masuk ke dalam kamar Aina dengan mengetuk pintu terlebih dahulu. Siapa Big? Raymond bertanya siapa tamu yang dimaksud oleh Binani.
Pak Ares dan istrinya Tuan. Binani menjawab pertanyaan majikannya dengan cepat. Oh Kayla, ajak ke sini aja Bi. Naura segera memberi asisten rumah tangganya itu perintah atau instruksi. Baik Nyonya, Binani berlalu menjemput Ares dan Kayla yang sedang menunggu kedatangan si pemilik rumah. Naura. Kayla berhamburan menghampiri Naura. Wanita itu langsung memeluk sahabatnya itu. Naura tersenyum menyambut kedatangan Kayla, wanita itu bahagia karena kedatangan Kayla ke rumahnya. Sedangkan Ares memilih menghampiri Raymond, tak lupa ia juga bersalaman dengan Raymond. Kedua pria itu hanya tersenyum menatap istri mereka yang terlihat heboh saat bertemu. Kamu kapan pulang dari Bali Kai? Naura bertanya setelah pelukan mereka terlepas. Kemarin Ra. Oh ya, ini buat Aina, Kayla berkata sambil menyerahkan kado yang ia bawa untuk anak sahabatnya itu. Terima kasih Kai, kamu jadi repot begini. Naura menerima pemberian sahabatnya itu. Sudah seharusnya begitu Ra. Aku boleh gendong Aina enggak? Kayla bertanya pada Naura dengan tatapan penuh harap. Ya tentu saja boleh Kai, gendong saja. Naura memberi persetujuan pada sahabatnya itu. Kamu bisa sayang. Ares bertanya saat melihat Kayla yang mulai mencoba menggendong Aina. Bisalah. Dengan pelan Kayla mulai menggendong Aina ke dalam pangkuannya. Duh, cantik banget sih kamu. Kayla berkata saat menatap Aina secara langsung. Wanita itu tak henti-hentinya memuji anak Naura dan Raymond itu. Iya dong Onti, Aina kan cantik kayak mama, Naura berkata menanggapi pujian dari Kayla. Hahaha iya. Mama Aina cantik, sama kayak Onti kan. Kayla tertawa menanggapi perkataan Naura yang memuji diri sendiri itu. Bahagia ia lihat mereka yang saling peduli satu sama lain, Raymond berbisik pada Ares. Kedua pria itu dari tadi hanya menyimak dan menyaksikan percakapan istri mereka. Iya Ray. Lu benar, semoga saja persahabatan mereka terus terjalin sampai kapanpun. Begitu juga dengan persahabatan kita, Ares menanggapi perkataan Raymond dengan menyampaikan harapannya. Gue setuju dengan lu. Kita ngopi keluar yuk. Biar mereka lebih leluasa ngobrolnya, Raymond mengajak Ares keluar dari kamar putrinya itu. Boleh juga. Ares setuju dengan ajakan Raymond. Sayang, Mas ajak Ares ngopi di luar ya, Raymond berpamitan pada sang istri. Tunggu dulu. Belum sempat Naura menjawab, Kayla sudah menyambar duluan. Hal itu tentu saja membuat Raymond dan Naura menatap heran ke arah wanita itu. Ada yang ingin aku dan Ares sampaikan. Jadi, tunggu dulu, Kayla berkata saat tatapan penuh tanya tertuju padanya. Oh iya, aku sampai lupa. Kayla benar, ada yang ingin kami sampaikan sama kalian. Ares yang baru teringat sesuatu ikut mendukung istrinya itu. Ada apa Kai? Naura menatap keheranan pada Kayla. Ia bingung dengan suami istri itu. Kamu aja yang katakan sayang, Ares meminta sang istri untuk bersuara. Sekarang semua mata tertuju pada Kayla. Terutama Naura dan Raymond, mereka menunggu wanita itu untuk bersuara. Aku hamil Ra. Kayla akhirnya berhasil mengatakan berita bahagia itu di hadapan Naura dan Raymond. Apa? Kamu serius Kai? Naura menatap Kayla dengan penuh rasa haru. Iya Ra. Usia kandunganku sudah 3 minggu, Kayla kembali berkata yang membuat Naura tersenyum senang. Aku ikut bahagia mendengarnya Kai. Selamat ya. Naura kembali menarik Kayla ke dalam pelukannya. Kedua wanita itu kembali berpelukan. Terima kasih Ra. Ini juga karena doa darimu, Kayla berkata dengan senyum kebahagiaan yang mengembang di bibirnya. Selamat Res. Akhirnya, lu berhasil juga, Raymond juga ikut memberi selamat pada Ares. Terima kasih Ray, Ares tersenyum bangga mendapat ucapan selamat dari Raymond. Kedua pasang suami istri itu diliputi rasa bahagia. Kebahagiaan hakiki dalam biduk rumah tangga mereka.
Kehadiran buah hati dalam pernikahan adalah kebahagiaan yang ditunggu-tunggu oleh pasangan yang baru menikah. Dan itu sudah dirasakan oleh Noura, dan sekarang Kayla pun mendapatkan kebahagiaan itu. Berarti kamu udah ngisi sebelum honeymoon ya Kai? Noura bertanya pada Kayla. Iya Ra. Aku awalnya juga nggak tahu kalau udah ngisi. Kamu kan tahu sendiri kalau aku orang yang nggak pernah mengingat jadwal datang bulan. Kayla kembali bercerita pada Noura. Iya aku tahu, jadi bagaimana kamu bisa tahu? Noura yang penasaran kembali bertanya pada Kayla. Sayang, kalian lanjut cerita ya. Kami mau ngopi di luar dulu. Raymond kembali berpamitan untuk yang kedua kalinya. Iya mas. Noura menoleh sebentar ke arah Raymond, setelah itu ia kembali fokus ke Kayla. Raymond dan Ares berlalu keluar dari kamar Aina. Kedua sahabat itu pergi ke belakang, duduk di kursi yang ada di dekat taman outdoor yang ada dekat kolam renang. Sedangkan Noura dan Kayla kembali melanjutkan obrolan mereka yang sempat terputus. Kayla mulai bercerita panjang lebar kejadian di Bali yang membuat ia mengetahui kalau dirinya sedang hamil. Sedangkan Noura menyimak cerita sahabatnya itu dengan seksama. Setelah kepulangan Kayla dari rumah Noura, wanita itu banyak mendapatkan pencerahan dari sahabatnya itu. Ia banyak bercerita pada Noura terkait dengan keresahan hati yang sedang menimpa dirinya. Dilema akan kariernya sebagai seorang model di saat ia tengah berbadan dua. Sayang, sepertinya aku sudah menentukan keputusan yang tepat. Kayla mulai bersuara saat mobil yang dikendarai Ares melaju membawa keduanya pulang ke kediaman mereka. Keputusan apa sayang? Ares menatap heran dengan arah tujuan perkataan istrinya itu. Itu loh sayang, masalah kemarin yang sempat kita bahas. Sudah aku putuskan kalau aku mau hiatus dulu dari dunia permodelan. Aku ingin memfokuskan diri untuk menjaga kandunganku dengan baik. Kayla kembali berbicara pada Ares. Ia menyampaikan kemana arah pembicaraannya. Kamu serius sayang? Ares baru paham dengan apa yang dimaksud istrinya itu. Ia kembali bertanya untuk memastikan apa yang ia dengar adalah benar adanya. Iya, aku serius. Dan aku sudah mempertimbangkan dan memutuskan itu dengan pertimbangan yang cukup matang. Itu pilihan yang tepat sayang, terima kasih karena kamu sudah memilih pilihan yang terbaik untuk calon anak kita, Ares kembali berkata dengan penuh kebahagiaan. Pria itu menggenggam tangan sang istri dan mengecup tangan mulus itu sekilas. Ia bahagia atas keputusan Kayla yang menurutnya sangat tepat itu. Tapi sayang, kenapa kamu tiba-tiba bisa menetapkan pilihan? Sedangkan kemarin-kemarin kamu kan masih bingung gitu. Ares bertanya apa yang membuat Kayla tanpa angin tanpa badai bisa secepat itu menentukan pilihannya. Aku sudah banyak cerita dan diskusi sama Noura. Noura juga banyak berbagi cerita seputar kehamilan denganku. Dan aku rasa dengan mendengar cerita Noura saja, bisa aku putuskan pilihan terbaik adalah fokus pada kehamilan aku saat ini. Kayla mulai meriwayatkan apa yang membuat ia memutuskan pilihannya itu. Baguslah kalau begitu. Tapi kamu harus cari waktu yang pas dan kata-kata yang pas juga untuk menjelaskan pada Liam. Jangan sampai ia kecewa karena masalah ini, Ares mengingatkan pada istrinya itu untuk bicara baik-baik dengan sang manajer. Iya sayang, nanti aku akan cari waktu yang pas untuk bicara dengan Kak Liam. Sedikit banyaknya aku rasa ia sudah dapat menebak keputusan yang akan aku ambil hari ini. Itu karena kami sudah pernah membahas ini sebelumnya. Kayla kembali berkata yang berhasil membuat Ares yakin dan percaya sang istri bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ares hanya manggut-manggut tanda paham dan mengerti dengan apa yang disampaikan Kayla padanya. Mobil yang membawa keduanya terus melaju menuju kediaman mereka.